Joko berkenan memandu. Ya, mari kita mensyukuri itu dan akan menjadi pemicu dan pemacu untuk kita semua. Pak Joko aja berkenan memandu. Kenapa yang lain tidak bersiap-siap untuk juga memandu? Sehingga pada satu saat nanti setiap orang itu sudah harus bisa memandu, sehingga kalau latihan tidak tergantung pada beberapa orang, apalagi seseorang. Ya. Dengan demikian kita semua bisa memandu dan seterusnya. Ya. Sekali lagi, Pak Joko Kemanto, mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir, tapi adalah awal. Untuk selanjutnya kami akan mencoba juga para pemuka-pemuka kita berkenan. Kalau Pak Joko aja berkenan memandu, yang lain-lain mestinya juga berkenan untuk memandu. Terima kasih, Pak Baik, Joko. saya kira terima kasih kepada host, kepada co-host, dan khususnya kepada Dr. Usman yang telah berhasil merayu Pak Joko. Dr. Usman di mana nih? Baik, saya kira matur nuwun Pak Joko, dan kita meneruskan acara hari Minggu adalah acara tips kesehatan dari Dr. Usman. Mudah-mudahan tips kesehatan hari ini bisa mohon maaf karena saya lagi ada acara, kemudian kami serahkan kepada Pak Amir untuk direkam dan kemudian disebarluaskan. Terima kasih. Kami persilakan Dr. Usman untuk melanjutkan. Terima kasih Pak Padio. Dan selanjutnya kami serahkan kepada Pak Amir, Ibu Rini, Pak Asep untuk melanjutkan acara ini, dan kami mohon izin karena kami sedang menyelenggarakan vaksinasi flu. Jadi teman-teman di Pondok Kelapa ini berminat untuk vaksinasi flu karena sudah 1 tahun kemudian dilakukan vaksinasi flu kembali. Ya, saya mengucapkan apresiasi kepada semua, kepada host, kepada pemandu dan semuanya saja. Dan kami serahkan selanjutnya kepada Pak Asep dan Ibu ini serta Pak Amir. Terima kasih, selamat, dan saya akan mengikuti juga tips kesehatan dari Dr. Usman. Kami persilakan Dr. Usman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Padio, terima kasih. Selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak. Pagi Pak Dokter, pagi. Sebelumnya saya mau bicara tentang pada host. Jadi kalau misalnya hari Minggu mau menerapkan Dr. Usman sebagai pemandu, ingat yang terhormat itu Pak Joko, Ibu Dr. Gini, Dr. Muhlis, utamakan beliau dulu, nggak usah mikirin Usman ya. Kemarin kemarin ada yang usul, Dr. Usman udah lama nggak manggung, nggak. Iya, itu saya tahu Pak Bet itu Pak Bet. bukan Pak Bet, yang usul ibu-ibu. Saya berterima kasih, saya diberi kesempatan untuk memberikan tips kesehatan. Saya kan ibu-ibu dong. Ya. Yang usul ibu-ibu dong. Diberikan waktu untuk ngasih tips kesehatan. Imut dulu semuanya. Tips tentang penyakit hati. Kalau dalam dunia kedokteran namanya hepatitis ya. Oh, lanjutan kemarin ya, Dok. Ya, yang ceritanya Pak Padio kan pernah kena hepatitis B ya. Nah, apa saja yang bisa kena penyakit hati. Nah, semuanya itu bisa, dari bayi yang baru lahir maupun yang sudah pensiunan. Kita beber ini bisa. Bayi yang baru lahir itu biasa, yang normal memang kadang-kadang dalam hari kedua, hari ketiga itu kulitnya kuning ya. Tapi lama-lama nanti hilang sendiri. Tapi kalau kulit kuningnya bayi itu sampai berminggu-minggu, nah itu baru yang tidak normal. Kenapa sampai kulitnya bayi itu kuning? Karena itu disebut penyakit kuning. Karena bilirubin di dalam bayi itu meninggi. Apa itu bilirubin? Bilirubin itu suatu suatu hasil metabolisme dari darah. Darah yang sudah tua dimetabolisir dan ada bilirubin.
Bilirubin dikeluarkan melalui feses, melalui EE. Tetapi karena ada gangguan dari hati, bilirubin itu masuk ke pembuluh darah, sehingga darah bilirubin yang penuh, darah yang penuh bilirubin itu mengalir ke seluruh tubuh dan kulitnya kuning. Tetapi lama-lama itu pada bayi itu akan hilang sendiri. Kecuali kalau sudah lebih dari 1 minggu masih kuning, nah itu bawa ke dokter anak. Gitu. Nah, sekarang penyakit hati pada orang dewasa itu hepatitis. Hepatitis itu bisa A, bisa B, bisa C. Waktu saya masih belajar itu hepatitis itu A, B, non A, non B. A, B, non A, non B. Nah, dengan perkembangan ilmu, hepatitis non A, non B itu diselidiki ternyata muncullah hepatitis C, hepatitis D, hepatitis E. Nah, karena hepatitis D dan hepatitis E itu jumlahnya sangat minimal, sangat sedikit, sehingga sepertinya diabaikan saja. Lain halnya dengan hepatitis C. Hepatitis C cukup banyak kasusnya, dan menurut saya itu lebih berbahaya. Jadi kalau seseorang kena hepatitis, misalnya hepatitis A, hepatitis B, dan C. Kalau A itu biasanya penyakitnya akut aja. Kalau B dan C itu selain akut bisa kronis. Gejala-gejala A, B yang akut dan C yang akut itu hampir sama ya. Kalau penyakit virus biasanya agak demam, tulang-tulang pada sakit, sendi-sendi pada sakit, mual, muntah, nafsu makan berkurang. Nah, kulit kuning. Sklera itu bagian putih-putih mata itu kuning. Air kencing seperti air teh. Jadi kalau kita pipis itu air kencing kan kuning-kuning muda. Ini sih kuning kemerah-merahan. Dan feses atau EE biasanya kita ke kuning-kuningan ini agak putih. Kenapa agak putih? Karena bilirubinnya sedikit. Bilirubinnya masuk ke dalam darah. Jadi yang menyebabkan EE kuning itu karena bilirubin. Warnanya juga kuning bilirubin itu. Jadi gejala-gejala hampir sama A, B, dan C. Cuma B dan C itu kadang-kadang gejala akutnya tidak keluar. Lain dengan A. Kalau A langsung demam, sakit otot, sakit sendi, mual, nafsu makan berkurang, dan mata kuning, kulit kuning. Itu gejala-gejala dari hepatitis yang akut. Penularan dari hepatitis A itu melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi virus. Makanan dan minuman. Kalau hepatitis B dari cairan darah, cairan vagina, cairan sperma, nah itu. Dan C juga sama, dari cairan darah, cairan sperma, cairan vagina, ditambah dengan alat-alat suntik. Alat-alat suntik yang dipakai bersama-sama. Bisa juga karena alat-alat pribadi, misalnya alat cukur rambut, alat gunting kuku, sikat gigi. Nah, kalau pinjam itu bisa menular itu. Jadi yang sederhana itu dari hepatitis A. Kalau A itu sudah sembuh, biasanya tidak ada gejala kronis, tidak ada gejala yang akan datang. Lain dengan hepatitis B dan hepatitis C. Hepatitis C yang B yang akut, C yang akut juga akan bisa sembuh dalam 3-6 minggu. Nah, nanti suatu saat kondisi buruk akan muncul hepatitis kronis. Tapi hepatitis kronis itu tidak semuanya. Paling banyak 15% dari penderita hepatitis B, 15% dari hepatitis C yang akan jadi kronis. Nah, kalau kronis berlarut-larut bertahun-tahun, itu sangat berbahaya, akan komplikasi, terjadi sirosis hepatis. Terjadi kanker hepar. Nah, kalau sudah terjadi sirosis, kanker, nah itu urusannya bisa transplantasi hati. Transplantasi hati biasanya orang Indonesia larinya ke Cina. Seperti Pak Dahlan Iskan. Nah, itu sukses itu. Transplantasi hati di Cina sukses. Lain dengan Bapak Nurholis Majid, itu gagal, akhirnya meninggal kan. Persoalannya ini kita yang sudah dewasa ini
akan apakah dulu kita pernah mungkin sakit kuning. Kita tanya sama saudara-saudara kita pernah sakit kuning enggak? Nah, gejala-gejala itu kadang-kadang tidak ada. Saya pernah, Dok. Pernah. Nah, bagus kalau pernah. Tapi harus tercover. Seperti Pak Padio juga kan pernah itu, tapi sudah sukses itu, sudah timbul antibodi gitu ya. Jadi setelah penularan tahu, dan itu preventifnya kalau A itu kebersihan makanan, kebersihan minuman. Kalau C, nah itu gaya hidup. Jadi gaya hidup seksual bebas, gaya hidup pinjaman alat-alat cukur dan lain-lain itu. Dan B dan yang bagusnya B itu ada vaksinasi, ada imunisasi. A juga ada imunisasi. C sampai saat sekarang belum ada imunisasi, belum ada vaksin untuk hepatitis C. Belum ada, bukan tidak ada ya. Suatu saat akan ada. Saya percaya itu. Karena C itu baru lah. Zamannya saya kuliah tuh belum ada hepatitis C itu. Sekarang sudah ada C. Jadi vaksin itu adanya A dan B. Cuma kalau A itu menurut saya istilahnya tidak begitu penting ya, karena kalau sudah sembuh udahlah. Anak saya yang tua juga pernah tuh hepatitis A dirawat di rumah sakit, sembuh. Yang penting istirahat. Kalau pasien hepatitis A itu nomor 1 istirahat. Diet yang sehat, nah makanan yang sehat, minuman yang sehat. Obat-obat umumnya simptomatis saja. Gejala demam, kasihlah obat demam, misalnya paracetamol. Nah, karena misalnya pusing-pusing, pakai apa gitu ya, obat-obat pusing gitu, batuk-batuk, obat batuk. Tidak ada obat yang khusus untuk hepatitis A yang akut, demikian yang untuk hepatitis akut. Perlu ibu-ibu dan bapak-bapak ketahui sampai sekarang itu belum ada obat untuk membunuh virus ya. Obat untuk membunuh virus. Seperti misalnya sekarang COVID. COVID itu belum ada obat yang untuk membunuh virus. Kalau dikasih misalnya ada antivirus, misalnya dalam penyakit cacar. Cacar itu kan virus penyebabnya. Kasih acyclovir, itu untuk virus. Tapi kerjanya acyclovir itu bukan untuk membunuh virus, tapi untuk menyetop pergerakan virus. Jadi virus itu tidak berkembang. Virus itu tidak berkembang, jadi statis. Tidak perlu, kalau berkembang kan lebih berat. Nah, jadi obat yang membunuh virus sampai sekarang belum ada. Tapi mungkin barangkali ada nanti. Biasanya untuk virus itu orang-orang pandai itu bikin vaksin. Seperti vaksin hepatitis A, vaksin hepatitis B. Malah sekarang ada vaksin misalnya kanker prostat. Ada vaksin dari kanker mulut rahim. Nah, itu semuanya itu dibikin vaksin. Nah, penyakit virus itu yang menyenangkan bagi dokter itu istilahnya self-limiting disease. Bisa sembuh sendiri. Self-limiting disease. Penyakit yang bisa sembuh sendiri virus itu. Misalnya kita sakit flu, demam, batuk, pilek. Nomor 1 istirahat. Obat demam kasih obat demam. Untuk batuk kasih obat batuk. Nomor 1 istirahat. Diet yang sehat, diet yang bergizi, yang bervitamin itu. Walaupun flu itu disebabkan oleh virus, tapi untuk sakit flu tidak perlu dikasih obat antivirus. Nah, akhirnya orang-orang pintar membuat vaksin. Katanya tadi Pak Parjo mau ini ngurus vaksin flu, kata itu bagus juga. Nah, untuk menentukan diagnosisnya, kalau hepatitis A dan akan tidak begitu penting ya, sudah sembuh sendiri. Tapi B dan C ini, kalau yang sudah kronis, kita perlu pemeriksaan laboratorium yang jelimet gitu. Antibody itu penting sekali, antigen, antibody itu. Nah, kalau sudah terjadi sirosis, fungsi dari hati itu sebetulnya untuk metabolisme makanan, apakah itu karbohidrat, apakah itu protein atau lemak. Semuanya di metabolisme di hati. Dan melalui vena porta
vena porta itu pembuluh darah dari hati. Makanan yang ready untuk semua organ itu dikirim melalui vena porta dan untuk ke vena-vena yang lainnya. Nah, yang namanya sirosis itu hati yang tadinya segini itu mengkerut jadi kecil. Mengkerut jadi kecil sehingga penyaluran makanan itu terganggu. Juga pembuluh darah di sebelah sana itu akan membesar. Karena membesar jadi cairan itu akan keluar dari pembuluh darah. Jadi terjadi perutnya bengkak. Jadi kalau orang sakit sirosis biasanya terjadi asites. Asites itu perutnya buncit, perutnya bengkak penuh dengan cairan, termasuk lambungnya juga. Kalau asitesnya varisesnya pecah, terjadi muntah darah. Bisa 0,5 liter, bisa 1 liter. Bisa koma dan bisa meninggal. Juga asites yang tersering itu pembengkakan yang paling sering juga di kaki. Kakinya bengkak, terjadi udim kaki. Udim. Jadi kalau terjadi sirosis akan terjadi gangguan dari fungsi, orangnya terjadi asites dan udim kaki. Kalau terjadi kanker itu lebih berbahaya lagi. Nah, mengenai vaksin. Vaksin itu kapan seseorang divaksin? Kalau vaksin A itu saya anggap tidak penting, jadi saya ngobrol tentang vaksin hepatitis B aja. Bisa dari lahir dan bisa dewasa. Pada anak-anak yang baru lahir, vaksin itu bisa 4 kali. Vaksin pertama minggu kedua, hari ke-12. Vaksin seterusnya bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat. Dan booster bulan ke-18. 4 kali dengan booster 1 kali. Kalau pada orang dewasa, vaksin hepatitis B itu 3 kali. Bulan pertama, bulan kedua, dan 5 bulan setelah bulan pertama, jadi bulan ke-7. 3 kali vaksin. Sampai mencapai titer yang cukup. Nah, dan hepatitis C sampai saat sekarang belum ada vaksinnya. Karena itu saya nilai hepatitis C itu lebih berbahaya daripada hepatitis B. Karena pencegahannya tidak bisa pakai vaksin, belum ada vaksin. Nah, mengenai risiko-risiko orang yang akan mendapatkan hepatitis itu banyak. Pertama, bayi-bayi yang lahir dari ibu-ibu yang kena hepatitis. Ibu yang hepatitis, hamil, melahirkan, itu sebaiknya nggak boleh per vaginam, tapi operasi seksio. Juga pengguna alkohol, risiko tinggi. Pengguna obat-obat, karena banyak obat-obat yang efek sampingnya hepatotoksik, meracuni hepar. Kalau obat-obat terlarang itu karena faktor jarum suntik yang dipakai bersama-sama. Juga pada pasien-pasien yang sering hemodialisis, pasien-pasien yang kena HIV. Dan itu risiko tinggi terhadap hepatitis. Nah, pada risiko yang tinggi ini perlu vaksin, perlu imunisasi dengan hepatitis B. Saya rasa sekian tips saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi prinsipnya yang berbahaya itu hepatitis B dan C. B ada vaksinnya, C belum ada vaksinnya. Tanya, Dok. Saya tanya, Dok. Tanya, Dok. Ya, silakan yang mau bertanya. Monggo, monggo. Siapa dulu? Ya, silakan Bumi. Oh ya, terima kasih. Pagi, Dokter. Ya. Saya mau tanya, teman saya itu untuk mencegah sakit hepatitis, dia minum 1 hari 2 tablet kurkuma. Apa itu sudah tepat, Dok? Usianya ya sekitar 60-an. Kemudian yang kedua, sejauh mana manfaat dari transplantasi hati ya? Yang ya itu, Dok. Terima kasih. Tentang kurkuma itu termasuk herbal ya. Jadi di Indonesia juga sudah
ada tuh kapsul yang mengandung kurkuma, kalau nggak salah diproduksi oleh perusahaan obat Kalbe Pharma. Dia minum itu dok, dua buah satu hari. Itu saya pernah baca indikasinya untuk hepatoprotektor, untuk pelindung hati ya. Saya kira tidak bisa untuk mencegah ya, tidak bisa untuk mencegah kurkuma. Jadi tidak bermanfaat dia minum itu dok. Ya. Tidak bermanfaat dia minum itu. Jadi bukan bermanfaat, tapi manfaatnya juga sedikit ya. Herbal itu manfaatnya sedikit. Dok, saya mau tanya dong, dok, boleh dok? Satu lagi dok, tentang transplantasi hati tadi. Tentang transplantasi itu, kalau sudah terjadi sirosis dan tidak fungsinya sangat terganggu, harus transplantasi. Jadi diganti dengan dari donor. Di Indonesia belum populer transplantasi hati, tapi di luar negeri seperti yang bisa dilakukan oleh Bapak Dahlan Iskan dan cukup berhasil. Tunggu, Terima kasih. Bu Yanti, tunggu Bu Yanti, tadi Bu Retno yang sorry. sudah Ya. antri. Bu Retno Ya, dulu ya. ya Bu Yanti. Saya Bu Rosana, Bu. Terima kasih, Bu dokter. Rosana ya, silakan Bu Rosana. Terima kasih Bu Rini. Selamat pagi dok, mau nanya. Monggo. Ini adik saya kan kena hepatitis ya. Terus dia menikah dan mengandung. Yang saya khawatirkan apakah anaknya ini nanti bisa tertular dok? Satu. Terus apa yang mengantisipasi? Tadi menurut dokter kan bisa menular ke janin ya, ke anaknya. Ya. Nah, jadi antisipasinya bagaimana dok? Artinya jangan sampai si bayinya ini nantinya membawa virus itu. Terima kasih dok. Ya. Tadi saya sudah katakan, jadi yang risiko besar itu bayi yang lahir dari ibu yang kena hepatitis B. Kalau hepatitis A tidak perlu dikhawatirkan ya. Hepatitis B, ibu yang kena hepatitis B itu betul-betul pengobatannya harus diawasi oleh dokter. Kehamilannya diawasi oleh dokter kebidanan, hepatitisnya diawasi oleh dokter spesialis penyakit dalam. Jangan sampai menular ke bayi. Jadi melahirkannya jangan per vaginam, tapi perlu seksu. Maksud saya yang kena ini kan suaminya dok. Terus istrinya betul. Mengandung. Nah itu ada risiko anaknya. Ya itu janinnya itu sperma. Suami, betul ya. Suami tadi saya katakan soal hubungan seks tadi kan bisa dari penularannya bisa dari sperma, bisa dari carian vagina. Kalau suami kena hepatitis B itu bisa menular ke istri. Nah, tentunya waktu dia hamil kan diperiksa oleh dokter penyakit dalam si ibu ini kena hepatitis B atau enggak. Bisa saja tidak kena ya. Jadi seorang suami yang hepatitis B belum pasti, belum 100% menulari istrinya. Kalau istrinya punya kekebalan sendiri gitu, enggak kena. Dan jadi seorang ibu yang hamil, suaminya kena hepatitis B, ibu ini harus dikonsulkan ke spesialis penyakit dalam, subspesialis hati gitu, supaya jangan menular ke anaknya nanti. Iya. Baik. Terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum. Sami-sami. Pak Dokter, aku Bu Yanti ya. Bu Yanti Dodi, silakan. Ya, dok saya mau tanya dok, kalau ini kebetulan bapak mertua itu kena apa tadi yang hati kan Sirosis. Sirosis. Nah, tetapi kepada ini terjadi pada cucu-cucunya yang begitu pada waktu penerimaan pegawai kan harus pemeriksaan. Pemeriksaan. MCU. Nah, di situ ada positif itunya sirosisnya bagaimana? Padahal anak itu nggak pernah sakit, dok. Tapi di hasil MCU-nya ada positif. Kalau sirosis sudah positif berarti itu berat sudah. Seperti saya katakan, kalau hepatitis A itu gejalanya itu langsung, bro, itu jelas ya. Demam ini. Tapi hepatitis B, hepatitis C itu yang akutnya itu kadang-kadang tidak ada gejala, tahu-tahu sudah kronis, tahu-tahu sudah sirosis, jadi bisa.
Terima kasih, Dok. Saya Sami-sami. tanya, Dok. Saya Baik. tanya dokter. Silakan. Ya, Pak monggo, Rizal. Pak Bet. Dokter, itu empedu itu kan dekat hati letaknya. Iya, iya. Ada saya punya ponakan, ini udah umur 30 tahun dia empedunya itu dibuang. Soalnya Ya. fungsi empedu itu di hati itu apa, Dok? Nah, empedu juga itu apa namanya? Fungsinya itu membantu metabolisme hati ya. Jadi itu memproduksi bilirubin juga untuk metabolisme lemak. Bilirubin itu metabolisme lemak itu. Empedu itu. Kalau penyakit empedu biasanya adanya batu-batu empedu. Iya. Jadi kalau dibuang enggak apa-apa, Dok ya? Dibuang nggak apa-apa, tetapi tidak boleh banyak makan lemak itu aja. Karena empedu itu fungsinya untuk metabolisme lemak. Jadi kalau kelenjar empedunya dibuang, kita jangan makan terlalu banyak lemak. Karena Oke. begitu. Ya, terima kasih, Dok. Sami-sami, Pak Bet. Masih ada pertanyaan, monggo. Saya tanya dong, Dok. Silakan. Ya. Silakan. Sinten. Selamat pagi, Dok. Semuanya terima kasih. Kalau Iya, misalkan, ini Dok, Surti Kanti ya. ya, adik saya pernah waktu itu usia SMP ya, pernah kena sakit kuning, Dok. Gitu Ya. kan. Terus kalau misalkan dia sekarang sudah dewasa, sudah apa namanya, berumah tangga, apa perlu vaksin itu juga, Dok? Perlu nggak tuh? Kalau dia udah pernah kena waktu itu, Nah, ada manfaat? kalau SMP itu biasanya hepatitis A, Bu ya. Ya. Jadi saya katakan ada hepatitis A, B, dan C. Yang berbahaya itu B dan C. Kalau A tidak berbahaya. Anak saya juga waktu SMP, itu SMP kelas 1 tuh kena. Nomor 1 istirahat. Sembuh, seminggu dirawat, sembuh. Harus istirahat 2 minggu lagi, baru boleh masuk sekolah. Jadi kalau misalnya ke dokter penyakit dalam, kasih tahu pernah penyakit kuning waktu SMP. Nah, sekarang minta general check up tentang hepatitisnya, bisa itu. Nah, kalau misalnya vaksin itu yang perlu itu cuma vaksin B. Kalau C belum ada vaksinnya. A menurut saya nggak perlu karena tidak ada penyakit hepatitis A yang kronis itu. Boleh aja periksa ke spesialis penyakit dalamnya. Check up. Hepatitis Dok, A tanya, itu Dok. Terima cenderung kasih, sembuh Dok. sendiri. Hepatitis itu tadi kalau nggak salah penularan diantaranya melalui alat-alat ataupun melalui hubungan seksual tadi ya, Dok. Ya. Kalau Ya. melalui udara bisa nggak, Dok? Karena kadang-kadang kalau orang sakit hepatitis nih di rumah sakit, oh jangan nengok ke sana, lagi kena hepatitis, nular loh gitu. Itu benar nggak, Dok, yang seperti itu? Enggak benar. Enggak benar, Bu, enggak benar. Enggak benar. Jadi penularan itu kalau hepatitis A itu dari makanan dan minuman yang terkontaminasi, jadi yang tidak bersih. Dari Ya. bareng, pokoknya alat-alat bareng. Kalau B dan C itu biasanya karena alat-alat pribadi, dari cairan darah dari seorang perawat. Itu hati-hati kalau memeriksa atau merawat pasien dengan hepatitis. Karena dari cairan darah, cairan mana gitu bisa kena itu, yang kontak langsung gitu. Dari alat suntik yang bisa juga. Nah, bisa kalau orang yang dewasa dari hubungan seks. Jadi suami yang hepatitis bisa nular ke istrinya. Atau misalnya alat-alat seperti alat suntik yang dipakai rame-rame, atau alat gunting kuku, alat sikat gigi, atau cukur jenggot bisa menular. Tapi kalau dari udara enggak? Dari udara enggak ya? Hepatitis, Oh, enggak. ya. Makasih, Dok. Sami-sami. Silakan Ibu, Bapak yang masih mau bertanya. Satu lagi, Dok. Monggo. Gejalanya kira-kira kalau sakit hepatitis itu apa ya, Dok? Selain kuning badan. Apakah ada keluhan di heparnya, apa senut-senut atau Jadi, apa gitu?
selain demam, kuning ada rasa nyeri di otot-otot, nyeri di persendian, nyeri di perut kanan atas, ada nyeri di sini. Oh. Perut kanan di sini kan hati kan di sini Iya, kan. iya, iya. Kanan Makanya. atas. Kalau kiri atas limpa. Kalau hati kanan atas. Hati, empedu, pankreas itu kanan atas. Ada rasa nyeri juga. Itu yang akut. Kalau yang kronis kadang-kadang tidak ada gejala. Tahu-tahu gejala untuk sirosis saja. Oh, iya. Nuwun. Sami-sami. Saya tanya dok, makanan apa pantangannya dok? Pantangannya makanan kotor. Makanan jorok. Nggak boleh makan manis gitu ya dok? Enggak. Justru itu Oh, bagus. boleh. Jadi kalau misalnya makanan yang di pinggir jalan, nah itu yang istilahnya kan hepatitis A kan dari makanan dan minuman yang kotor kan. Makanan sembarangan. Kebersihan. Pencegahannya kebersihan kalau hepatitis A tuh. Kalau anak-anak sekolah kan biasanya istirahat kan keluar langsung beli beli gado-gado, beli ketoprak macam-macam gitu kan. Jajan sembarangan ya dok. Alat cuci piring ketoprak itu kan satu ember aja kan. Iya, iya, betul. Iya dok, betul Jangan dok. jajan sembarangan. Betul Iya, dok. jangan jajan sembarangan. Jadi suruh bawa dari rumah aja ibunya bikin. Di sekolah itu sering terjadi kejadian luar biasa ini. Outbreak Anak hepatitis. saya waktu SMP, anak saya yang pertama tuh SMP itu kena hepatitis A. Outbreak ya dok. Ada outbreak Ya, di sekolah dok. Tapi kok dok disuruh minum sirup dok kalau sakit kuning itu kenapa tuh ya dok? Maksudnya Ya. yang manis-manis gitu. Kalau sakit kuning, Jadi yang penting diet yang sehat. Nah, kalau orang awam itu makan yang manis-manis karena manis-manis itu kan ada kalorinya, ada gula kan ada kalorinya gitu. Jadi Ya, bukan orang zaman dulu obat yang ini, tapi pokoknya termasuk diet yang sehat itu ya. Ada telur, ada daging, pokoknya susu dan mau madu, mau apa juga boleh atau sirup. Kalau dulu malah dikasih suruh makan pisang dok. Pisang pakai kutu ya. Pisang pakai tumo, pakai kutu. Pisangnya pisang emas ya. Ya. Pisang Pakai emas kutu. dikasih tumo ya. Iya. kasih kutu. Bener nggak sih itu dok? Mitos apa fakta ya dok? Mitos. Itu orang-orang kampung boleh aja. Iya kan Ya, ada saya yang masih kalau sekarang kita susah cari kutu kepala susah sekarang. Ya. Sudah Kalau dulu zamannya saya SR itu SD tuh banyak itu. Sekarang udah pada bersih dok. Iya karena kebersihan jadi yang namanya tumo itu sudah susah sekarang. Iya. Di rumah susun ada tuh dok. Di tangganya itu ada semuanya tuh. Oh ya? Di tangga rumah susun. Oh, tangga rumah susun perempuan ada 7 orang gitu ya? Iya. Lucu ya. Yang tidak punya itu minta diberi bibitnya itu minta. Dikumpulin. Masih ada Bapak Ibu? Masih ada Pak Dokter. Ya. Dokter, saya kan pengalaman begini. Pada waktu saya mau diklat PIM 2 pada tahun 2002. Ini Pak siapa ya? Pak Abu Bakar. Oh, Pak Abu Bakar. Abu Bakar nih dari PKH. Jadi waktu itu kita tes kesehatan. Ternyata SGOT apa namanya? SGOT tinggi, agak tinggi lah. Saya cek di rumah sakit A. Terus saya kurang yakin rumah sakit B. Saya rumah sakit C. Semua hasilnya sama. Sudah, panik saya. Tapi akhirnya saya positif thinking lah. Saya tanya apa kira-kira. Istri saya setiap menyiapkan ini dok temulawak diiris-iris, direbus, direndam itu, diminum anunya. Nah, tapi nafsu makan jadi tinggi, agak gemuk lah jadi. Berapa bulan kemudian normal dok. Ya, emang. Bisa. Ya. Normal. Setelah itu kan cek terus setiap tahun normal. Waktu di Jakarta, saya 2010 ke Jakarta, ditarik ke Jakarta, jadi tiap tahun
Gatot Subroto, di mana rumah sakit mana, dicek semua, normal semua. Saya sudah panik waktu itu, Pak. Dok, waktu 2002 itu, wah ini nggak lama saya kayaknya. Tapi karena positive thinking, saya, ini tergantung Yang Maha Kuasa, tapi usaha ada ikhtiar lain. Nah ini ternyata, alhamdulillah dok, Ya, normal, bisa. dok. Kalau boleh saya tahu berapa nilainya SGPT-nya? Waduh, lupa. Di bawah 100 atau di atas 100? Masih di atas sedikit lah, di atas normal dikit. Oh, kalau di atas normal sedikit nggak apa-apa. Jadi normalnya itu SGOT, SGPT itu kira-kira 20-30 gitu ya. Ya. Kalau yang berbahaya tuh kalau lebih dari 100, Pak. Enggak, sedikit. Itu baru Tapi itu, Mas. Tapi kalau misalnya lebih sedikit sampai 2 kali aja masih minum itu ada kurkuma aja. Temulawak itu. Saya minum temulawak, tapi jadi nafsu makan tinggi, jadi gemuk. Ya, temulawak. Iya, jadi itu dok, pengalaman saya, alhamdulillah sampai sekarang setiap dicek tiap tahun normal SGOT-nya itu di standar lah. Ya. Jadi sekarang ada obat namanya kurkuma ya. Kurkuma. Bisa beli di apotek kurkuma, dijual bebas itu. Iya. Kapsul. Dibikin dari itu, dari temulawak. Kena COVID juga obatnya kurkuma banyaknya. Kurkuma, Bekomjet. Tapi nggak ada hubungannya sama bir temulawak ya dok, bir temulawak. Kan ada tuh bir temulawak dok, dokter Usman. Sudah dipikir. Saya nggak pernah ini, nggak tahu bir temulawak itu isinya apa ya. Seperti bir peletok juga, birnya orang-orang Betawi itu kan tidak ada alkoholnya tuh. Enak gitu. Yang namanya bir itu belum tentu beralkohol, Ibu. Bir peletok orang Betawi tidak ada alkoholnya. Mungkin bir temulawak juga tidak ada alkoholnya. Jadi istilahnya boleh lah, tidak haram itu. Pak Bet suka bir temulawak nggak Pak Bet? Iya, bertemulawak itu kalau ketemu ketawa-ketawa gitu. Ya. Temulawak kalau ketemu ngelawak-ngelawak. Iya, betul, Bu. Jadi ketawa. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih, Pak Dokter. Kalau sudah tidak ada. Dokter, terima kasih banyak. Sami. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Dokter Usman sharing ilmunya. Sampai jumpa lagi. Bincang ilmunya. Bu Rosana, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Dokter. Sami Ibu. Baik, kita akan lanjut dengan materi Pak Amir. Ya, Bu Rini. Yang disebut Papadio program menghapuskan Gaptek.